Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarsit dengan tiket digit NIM terakhir 038. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Teknologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Embedded System atau Sistem Embedded di mana pada kali ini untuk modul ke-7 tentang FreeRTOS pada Task Management. Next. Oke, di sini kita ada beberapa capaian dari pembelajaran pada ikut kali ini. Yang pertama, di sini kita memahami konsep dari RTOS dan juga prinsip kerja yang ada di FreeRTOS ini sebagai sistem operasi yang defined. Selanjutnya, kita juga di sini akan mempelajari bagaimana cara mengelola tas secara efisien dan mengimplementasikannya pada multitasking dan juga pada embedded system. Selanjutnya, di sini kita juga akan memahami scheduler atau mekanisme penjadwalan dan juga proses konteks switching pada seperti RTOS. Oke, yang terakhir di sini ada kita akan di sini akan juga melakukan debugging dan pada task dan juga troubleshooting, di mana di sini kita menerapkan pada best practice pada FreeRTOS ini sendiri. Oke, next di sini kita akan mengenai pendahuluan dari RTOS ini sendiri, di mana RTOS ini merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk aplikasi waktu nyata atau real time, di mana respon sistem ini harus terjadi dalam batas waktu yang telah ditentukan secara tepat dan juga konsisten. Kita di sini ada deterministic timing, di mana ini merupakan menjamin bahwa setiap task ini diselesaikan dalam waktu yang dapat diprediksi dan juga terukur, di mana sehingga sistem ini melalui respon yang tepat waktu. Selanjutnya ada latensi, di mana latensi ini merupakan kemampuan sistem untuk menangani event dan juga interrupt dengan jeda waktu yang sangat kecil, di mana di sini mendukung keandalan sistem embedded. Selanjutnya di sini ada preemptive scheduling, di mana ini merupakan tes dengan prioritas lebih tinggi yang dapat menginterupsi dari tas prioritas rendah apa saja, sehingga memastikan tas kritis selalu dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada efisiensi dari sumber daya. Yang pertama di sini RTOS ini mengelola penggunaan CPU, memori, dan perangkat keras secara optimal, sehingga sistem embedded dapat berjalan secara efisien meskipun dengan resource yang terbatas. Di mana di RTOS ini memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada multitasking nyata berbasis prioritas, kedua manajemen memori yang efisien, yang ketiga sinkronisasi antar task yaitu ada semafor dan juga mutex. Selanjutnya ada komunikasi antar task yaitu ada query dan juga event group. Terus ada juga di sini ada timer dan interrupt, di mana di sini sebagai handling interintegrasi. Kita akan berikan contoh di mana di sini pada sistem kontrol industri, perangkat medis, otomotif, IoT, dan juga robotika yang memerlukan respon yang secara real time. Oke, di sini kita akan membahas tentang RTOS itu sendiri dengan juga perbedaan dengan bare metal. Di sini pertama dari cara kerjanya terlebih dahulu, RTOS ini menggunakan kernel yang multitasking, sedangkan bare metal ini menggunakan super loop. Terus untuk eksekusinya dari RTOS ini mendukung multitasking secara nyata, sedangkan bare metal ini hanya single task sekuensial. Terus untuk timingnya sendiri, RTOS ini bersifat deterministik dan juga presisi. Untuk bare metal sendiri ini bersifat non-deterministik. Untuk dia, sedangkan bare metal ini tidak. Sedangkan untuk bare metal di sini memiliki efisiensi CPU di mana RTOS optimal, sedangkan bare metal ini sangatlah terbatas. Next, oke, di sini ada tentang overview-nya. Di sini yang pertama ada open source dari RTOS ini dan juga MIT license, di mana di sini gratis digunakan, dimodifikasi dan juga didistribusikan untuk proyek komersial maupun non komersial. Terus ada multitasking nyata, di mana di sini kita mendukung eksekusi beberapa task secara bersamaan dengan preemptive scheduling berbasis prioritas. Ada juga sistem ringan dan juga portable, di mana sistem ini dirancang untuk microcontroller dengan resource yang terbatas, di mana mendukung berbagai arsitektur hardware. Terus juga di sini dikarenakan pada praktikum ini kita menggunakan STM32, ini juga sangat didukung untuk STM32 maupun ESP32, di mana di sini juga dapat terintegrasi dengan STM32Cube-NX dan juga built-in dari ESP-IDF, sehingga mempermudah implementasi pada sistem embedded ini.
Selanjutnya di sini ada arsitektur dari FreeRTOS sendiri. Di sini yang pertama ada application test, di mana layer ini teratas berisi tas-tas pengguna yang berjalan secara independen dan juga berkomunikasi melalui API. Yang kedua, ada FreeRTOS API antarmuka pemrograman, di mana di sini ada extend grid, Vitex Delay, QUI, Semaphore, dan juga fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga, di sini ada kernel dan port layer kernel yang mengelola scheduler dan juga konteks switching, di mana port layer ini menyesuaikan kernel hardware target. Selanjutnya yang terakhir di sini ada hardware layer, di mana ini merupakan microcontroller fisik seperti STM32, ESP3, ESP32 dan juga lain-lain. Sehingga sebagai fondasi eksekusi seluruh sistem dari FreeRTOS ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas di sini. Apa sih itu tas? Tas ini merupakan kita bahas dalam FreeRTOS terlebih dahulu. Tas ini merupakan unit eksekusi independen yang berjalan seolah-olah memiliki CPU itu sendiri. Sehingga setiap tas ini memiliki stak memori tersendiri untuk menyimpan variabel lokal dan juga konteks eksekusi tas kontrol block atau TCB. Di mana ini merupakan struktur data internal dari FreeRTOS itu sendiri yang menyimpan seluruh informasi state sebuah tas, termasuk prioritas, pointer, dan juga nama tas. Dan selanjutnya sih ada entry function. Ini merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh tas. Fungsi ini biasanya berisi loop tak terbatas atau infinite loop, di mana di sini agar tas terus berjalan selama sistem aktif. Setiap tas bersifat independen satu sama lain dan juga dijadwalkan oleh kernel FreeRTOS sendiri, di mana berdasarkan prioritas yang telah ditentukan saat pembuatan tas itu sendiri. Next, di sini ada anatomi dari tas itu sendiri atau strukturnya lah bisa kita bilang. Di sini yang pertama ada task control block yang sudah kita bahas tadi, yaitu TCB atau juga disebut juga TCB. Di sini merupakan struktur data yang menyimpan metadata task dan juga termasuk prioritas, status dan juga pointer stack. Terus juga di sini ada CPU konteks, di mana CPU konteks ini merupakan anatomi yang menyimpan register CPU, program counter dan juga status flag saat tas sedang berjalan atau di switch. Terus yang ketiga di sini ada tas stack atau stack lah itu. Ini merupakan area memori pribadi dari tas itu sendiri untuk menyimpan variabel lokal, return address dan juga konten dari eksekusi itu sendiri. Yang terakhir di sini ada function execution. Ini merupakan dari kode fungsi tas yang berjalan dalam infinite loop, di mana ini merupakan tas yang anatomi yang merupakan menjalankan logika spesifik tas tersebut. Next, di sini ada tas state. Ini merupakan keadaannya. Yang pertama sih ada ready, di mana tas ini siap dijalankan menunggu giliran dari scheduler, di mana berada di ready QE dan juga akan segera dieksekusi. Yang kedua, di sini ada kondisi ketika running, di mana running ini merupakan tas sedang dieksekusi oleh CPU, di mana hanya satu tas yang status running pada satu waktu di single core. Terus di sini juga ada block. Block ini merupakan di mana tas ini akan menunggu event atau juga delay ataupun resource tidak menggunakan CPU hingga kondisi terpenuhi. Terus juga ada suspend, di mana suspend ini merupakan kondisi ketika tas itu dihentikan sementara oleh fungsi program Vita Suspend, di mana fungsi ini merupakan tidak aktif hingga ketika kita resume terlebih dahulu. Vita Resume. Next. Oke, di sini kita memiliki siklus hidup dari tas itu sendiri. Yang pertama, setiap tas ini dalam FreeRTOS ini melewati serangkaian tahapan selama masa hidupnya atau juga selama perjalanannya lah, di mana kita harus memahami dulu siklus ini penting untuk mengelola tas secara efisien dan juga untuk menghindari bug yang terjadi. Yang pertama di sini ada tahapan siklus hidup tas. Yang pertama tahapannya itu ada crate yang tadi sudah dijelaskan, di mana tas ini akan dibuat dengan X-tas crate dan juga akan masuk ke dalam antrian ready. Ketika kondisi ready atau tidak siap dieksekusi, ini akan menunggu giliran dari scheduler itu sendiri. Terus ketika running ini merupakan merupakan proses ketika tas itu sedang dieksekusi oleh CPU saat ini. Terus kondisi block itu tas menunggu event, delay atau resource. Lalu dijelaskan untuk suspend sendiri, itu tas itu dihentikan sementara dengan kode program yang sudah disebutkan ini.
Terus ketika ingin menjalankan kita harus meresume terlebih dahulu, kita lanjut kembali dengan aktivitas resume. Dan yang terakhir ini adalah delete. Delete ini merupakan task yang berfungsi untuk menghapus dari sistem dengan aktivitas. Oke, sini ada task priority, di mana di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada priority level, di mana setiap task ini akan diberi level, yaitu prioritas dari rendah, normal, hingga tinggi. Di mana scheduler siap menjalankan task dengan prioritas yang tertinggi untuk yang siap dieksekusi. Selanjutnya ada preemption, di mana task ini merupakan prioritas tinggi dapat menginterupsi task prioritas rendah yang sedang berjalan, di mana di sini akan mengambil alih CPU secara langsung. Selanjutnya ada ketika critical task handling, di mana ini merupakan task kritis yang diberi prioritas tinggi agar selalu dieksekusi terlebih dahulu, di mana ini memastikan respon deterministik dan juga yang terjadi pada saat sistem secara real time. Yang selanjutnya ada priority inversion, di mana ini merupakan kondisi ketika task prioritas tinggi terblokir oleh task prioritas rendah, di mana ini diatasi dengan mekanisme priority inheritance pada mutex. Next. Oke, sini ada scheduler dari FreeOTS sendiri. Scheduler dari FreeOTS ini bertugas memilih task dengan prioritas tertinggi yang siap dijalankan pada setiap saat, di mana ketika beberapa task memiliki prioritas yang sama, scheduler menggunakan mekanisme round robin untuk membagi waktu CPU secara merata di antara task tersebut. Oke, di sini ada time slicing, di mana ini memungkinkan setiap task ini mendapatkan jatuh waktu eksekusi atau time slice yang sama, sehingga tidak ada satu task pun yang memonopoli CPU terlalu lama. Selanjutnya di sini ada pembahasan selanjutnya ada context switching, di mana context switching ini merupakan proses menyimpan status yang sedang berjalan dan memulihkan status berikutnya. Proses ini terjadi pada setiap tick interrupt dan memastikan multitasking berjalan dengan lancar. Di mana fungsi scheduler ini yaitu yang pertama di sini ada memilih task dengan prioritas tertinggi, yang kedua round robin untuk prioritas yang sama, yang ketiga yaitu time slicing antar task. Yang keempat preemption task prioritas rendah, dan yang terakhir ada context switch otomatis setiap ticknya. Next. Ini untuk konteks switching, di mana di sini ada kita bahas lagi. Pertama sini ada save current context, di mana di sini menyimpan register CPU, stack pointer, dan juga program counter task yang sedang berjalan ke dalam TCB. Terus ada restore context task baru, di mana ini memuat kembali register CPU, terus juga stack pointer, dan juga program counter dari TCB task yang dipilih. Terus kita ada pilih task berikutnya, di mana scheduler ini memilih task dengan prioritas tertinggi dari ready list untuk dieksekusi selanjutnya. Dan juga ada lanjutan task, di mana di sini merupakan task baru melanjutkan eksekusi dari titik terakhir berhenti seolah tidak pernah diinterupsi. Next. Oke, di sini ada API dari task management itu sendiri. Di sini ada yang tadi sudah dijelaskan, ada script, task delay until, task suspend, dan resume, dan juga priority set. Di sini memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama, thread sendiri membuat task baru seperti fungsi, nama, stack, dan prioritas juga. Task delete seperti yang namanya itu menghapus task. Untuk delay itu memblokir task selama durasi waktu tertentu atau tick ya disebutnya. Terus juga task delay until. Nah, di mana ini merupakan delay periodik, di mana ini digunakan presisi untuk task secara real time. Terus task suspend merupakan program di mana menangguhkan eksekusi task secara manual. Terus juga ada task resume, di mana kita akan melanjutkan task yang sebelumnya di suspend. Terus task priority set itu mengubah level prioritas task secara dinamis. Ya, next. Sini untuk membuat task ini merupakan caranya ya. Untuk membuatnya, fungsi ini menerima beberapa parameter penting, yaitu ada function, name, stack depth, parameter, dan juga priority, dan terakhir ada handle. Ini ada di sini semua. Terus di sini ada contoh implementasinya seperti yang ada di gambar ini. Ini itu aja, kita next aja. Oke, di sini ada perhitungan dari stack test, di mana di sini yang pertama ada variabel lokal, di mana variabel lokal ini setiap variabel lokal dalam fungsi task membutuhkan ruang di stack. Semakin banyak variabel, maka semakin besar juga stack yang diperlukan. Misalnya ada context save, di mana saat konteks switching terjadi, CPU register dan status disimpan ke
stack test, di mana di sini mengalokasikan ruang cukup untuk penyimpanan konteks ini. Selanjutnya ada nested function call, di mana di sini merupakan pemanggilan fungsi bersarang menambah stack frame baru ke dalam call stack mempengaruhi kebutuhan memory stack. Yang terakhir ada safety margin, di mana di sini merupakan tambahan buffer ekstra, di mana ini ada minimal 10-20% di atas estimasi stack untuk mencegah stack overflow pada kondisi tidak terduga. Oke, di sini ada scheduling algorithm, di mana di sini merupakan priority scheduling task dengan prioritas tertinggi selalu dieksekusi lebih dahulu oleh scheduler FreeRTOS. Terus ada round robin task dengan prioritas sama dieksekusi secara bergantian dalam urutan yang adil. Time slicing itu merupakan pembagian waktu CPU secara merata antar task dengan prioritas secara per tick. Preemptation task, oke, ini bersama yang tadi, bisa saja. Selanjutnya di sini adalah implementasi pada STM32. Oke, di sini di mana FreeRTOS ini dapat terintegrasi dengan STM32 CubeX, di mana yang merupakan konfigurasi FreeRTOS melalui STM32 ini secara visual generate kode otomatis dengan middleware FreeRTOS aktif. Terus ada manajemen heap, di mana di sini merupakan memilih strategi heap untuk kebutuhan. Itu ada heap 1, statik, heap 2, heap 3, heap 4, dan heap 5. Kayaknya di sini ada FreeRTOS RTOS config.h, di mana ini merupakan file konfigurasi utama dari FreeRTOS ini sendiri, di mana di sini kita dapat mengatur tick rate, heap size, jumlah prioritas, dan juga fitur kernel yang diaktifkan. Terus ada aktivitas start scheduler, di mana ini fungsi untuk memulai kernel dari FreeRTOS ini sendiri, dan scheduler, di mana dipanggil setelah semua task dibuat di fungsi main. Selanjutnya di sini ada implementasi dari ESP32. Tadi kan sudah ada STM32, sekarang pada ESP32. Pertama di sini ada FreeRTOS built-in dari ESP-DF sendiri. FreeRTOS ini sudah terintegrasi secara natif di dalam ESP-DF, di mana ini menjadikan siap digunakan tanpa adanya instalasi tambahan. Terus ada core affinity, di mana task dapat diikat ke core tertentu untuk mengoptimalkan performa dan juga menghindari konflik antar core. Terus ada dual core arsitektur, di mana ESP32 ini memiliki 2 core, yaitu core 0 dan core 1, yang dapat menjalankan task secara paralel dan juga independen. Terus ada X-Task Create Plan to Core, di mana ini memiliki fungsi khusus pada ESP32 untuk membatas dan menentukan core eksekusi, di mana ada core 0 dan core 1. Di sini ada perbandingan dari STM32 dan juga ESP32 pada FreeRTOS ini. Untuk dari core sendiri, STM32 ini merupakan single, dan sedangkan di ESP32 yaitu dual core. Terus untuk RAM yang pada STM32 itu hanya ada 264 hingga 256 KB, sedangkan pada ESP32 itu terdapat 520 KB plus PS RAM opsional. Terus untuk stack defaultnya pada STM32 yaitu dari 128 sampai 512 byte, sedangkan dari ESP32 ini yaitu dari 2048 sampai 4096 byte. Untuk tick rate-nya sendiri dari STM32 ini sebesar 1000 Hz. Terus sedangkan di ESP32 ini adanya core affinity, di mana ESP32 ini menggunakan task rate affin to core. Next. Itu ada advanced task pattern, di mana di sini ada dynamic task, worker task pattern, pricing parameter, dan juga rate monotonic scheduling. Yang pertama di sini merupakan pembuatan dan runtime menggunakan program ini sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk pola task pekerja yang menunggu pekerjaan dari queue, proses selalu kembali menunggu sehingga efisien untuk event driven system. Untuk passive parameter meneruskan parameter ke task melalui print pointer void pada task rate, sehingga memungkinkan fungsi task digunakan untuk banyak instance. Terus selanjutnya ada rate monotonic scheduling, di mana sini merupakan algoritma dari RMS mengassign prioritas berdasar periode task dengan periode terpendek mendapatkan prioritas tertinggi secara otomatis. Di sini adalah debugging dari FreeRTOS ini sendiri. Pertama kita harus deteksi terlebih dahulu stack overflow dengan config check form stack overflow, sehingga statistik akan merantai menggunakan task get running time stats. Selanjutnya ketika daftar task aktif dengan task list, sehingga
high watermark untuk memonitor penggunaan step minimum. Terus hook function ini merupakan aplikasi terhadap hook sebagai callback di mana ilustrasi monitoring task dan debugging tools. Gunakan UX task get stuck hit high watermark untuk cek stuck tersisa. Untuk troubleshooting ketika task tidak berjalan, kita lihat dulu apakah prioritas terlalu rendah, maka kita harus tingkatkan nilai prioritas task. Maaf sebenarnya. Oke, nah selanjutnya untuk Stack Overflow. Ini itu ketika ukuran stack terlalu kecil, maka kita akan menambahkan stacknya. Ketika sistem hang, maka ini yang terjadi adalah tas tidak memiliki delay, maka kita harus menambahkannya. Ketika memori habis, kita akan mengurangi jumlah tas dan mengoptimalkan heapnya. Terus untuk priority version, ketika mutex-nya ini tidak digunakan, maka kita akan mengimplementasikannya mutex ini dengan priority inheritance. Untuk tas yang tidak terhapus, kita akan pastikan handle valid sebelum tas demo. Terus scheduler tidak berjalan, di mana ini biasa terjadi ketika Vita start scheduler belum dipanggil. Ini harus dipanggil di akhirnya. Oke, untuk ini kita skip aja. Oke, untuk rangkuman penutup. Di sini FTS ini memungkinkan multitasking deterministik dan efisien pada embedded system, di mana FreeRTOS ini menyediakan API dan scheduler yang powerful untuk manajemen task. Scheduler memilih task berdasarkan prioritas yang berbeda. Mekanisme konteks switching seperti STM32 dan ESP32 mendukung FreeRTOS dengan karakteristik hardware yang berbeda. Debugging dan best practice sangat penting untuk kestabilan sistem. Oke, next. Dan kita mungkin langsung ke ininya saja ya. Ini di ini ngurusin ini. Oke, untuk video yang pertama ini untuk program tas. Kita running terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan tasnya itu apa namanya? Ada 3 saat ini. Seperti dulu untuk ketika running. Nah, ini oke, di sini kita menggunakan ada DHT, namun ada DHT, ini DHT, terus juga ini untuk yang DHT terlebih dahulu. Oh maaf, ini ternyata yang untuk apa namanya SSD, yaitu yang ketiga, misalnya SD card. Nah jadi program yang ini itu berfungsi untuk menggunakan task scheduler, di mana di sini ada 3 prioritas, yaitu ada apa namanya DHT, pembacaan pada SD card, dan juga saya lupa satu lagi, dan di mana di sini ketika pembacaan tadi sudah ketika pas di awal ini ketika running, nah yang oke di sini ESP32 start SD capacity. Nah, di sini ada DHT error. Nah, DHT error itu tadi menandakan yang pertama dibaca yaitu DHT terlebih dahulu. Terus selanjutnya ketika DHT sudah muncul, baru nanti prioritas terakhir itu adalah SD card ini. Jadi, ketika SD card ini sudah dibaca, maka akan serial monitor ini. Nah, di sini. Nah, ini akan membaca di mana ada status terpakai, sisa, dan juga status SD card-nya ini sendiri. Oke. Terus video selanjutnya, yang ini program kedua. Ini untuk program fullnya. Ini kita running. Kita tunggu sebentar di sini hingga prosesnya sukses. Ini loading terlebih dahulu. Kita tunggu aja. Oke. Nah, di sini
Di sini ada pembacaan LCD dan juga hanya menggunakan DHT11 atau saya lupa. Ini menggunakan ini dan ini pembacaan LCD. Jadi ini kita menggunakan tas prioritasnya pada di LCD, terus keduanya di DHT. Tadi yang ketiga itu ada di SD card-nya itu sendiri. Oke. Terus juga ada kembali di sini untuk menginterrupt. Jadi ketika apa namanya program ini kita klik button ya, maka lampu akan menyala dan muncul tulisan interrupt pada apa namanya LCD. Ketika klik lagi, dia akan kembalikan. Begitu seterusnya. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini untuk library-nya. Kita harus cepat saja. Ini ternyata sama programnya sama yang tadi. Nah, untuk yang ini saya juga lupa kayaknya. Saya lupa. em, ah, nah, yang ini itu program yang berbeda di mana di sini kita hanya membaca menggunakan LCD saja, tidak ada yang lainnya. Ternyata sama di sini LCD dengan RHT tadi. Ini videonya sama ternyata. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum yang ke berapa ini? Yang ketujuh kalau nggak salah tadi. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan, mohon maaf kurang lebihnya. Salam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.